Rino. My hobby is fishing. Betul, fishing. Benar. Apa lagi? Is Is interest. It, interesting. it is Interesting. Tapi bacanya cepat. Interesting. it is In, interesting. okay. I usually I use I usually go uh, fishing on yeah. Sunday morning with Okay. With my father. okay, good. Next. My father likes reading. Mm-hmm. He usually Mm-hmm. he usually reads a Usually, ya betul. Newspaper. new News. newspaper Okay. every morning. Morning. Okay, good. Lagi He bawahnya. he usually read a new Newspaper. newspaper in the living room. Oke, good. Kira-kira Mas Faiz ada yang susah nggak? Dalam membaca kata apa? Interesting. Ya ini tadi ya. Interesting. Ini bacanya kalau pelan-pelan dibacanya interesting. R-nya dibaca melungker sedikit. Interest. Ra. Interesting. Ya, interesting. Interesting. Tapi bacanya lebih cepat. Interesting. 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 In T R E S ting Interesting. T R E S interesting. Interesting. Yes, good. Interesting. Kemudian ini dibacanya usually. Usually. Usually, ya, usually. Oke, good. Ini dibacanya fishing. Fishing. Kalau ini tulisannya Sunday. meskipun iya betul. Kalau pakai U dibacanya A, Sunday. And then ini bacanya Father. Father. R-nya tipis lagi. Father. Father. Ya, good. Nah, ini like. Likes. Ya, good. Ini dibaca Reading. Ya. Reading. Ya, ini Newspaper. Newspaper. good. Ini dibacanya N-Y-U-S. Paper. Newspaper. Newspaper. Ya, good. Good job. In the living room. Yes, good. Living room. R-nya tetap dibaca R. Room. Living room. Living room. R-nya tipis. Yes, good. Oke, sekarang Ustazah mau coba lagi dong. Yang cewek. Belum ini yang cewek. Ustazah tunjuk atau mau sendiri? Ayo. Siapa yang mau? Oh, katanya. Oke, tunjuk. Oke, Ustazah tunjuk. Mbak Nabila ada? Mbak Nabila. Ini siapa sih? Ustazah masih belum hafal ya. Ada gambarnya. Mbak Kisha. Tadi kayaknya ada Mbak Kisha. Ada Mbak Kisha. Halo Mbak Kisha. Mbak Kisha. Oke, Mbak Kisha coba dibaca. Sama kayak Mas Saida sama Mas Faiz tadi. Yo, coba. My name is Rino. My hobby is fishing. It is interesting. I usually go fishing on Sunday morning. Oke. Mai. Oke, next. Newspaper in the living room. Ini suaranya Mbak Kisha putus-putus tadi, oke ya. Oke, good job. Jadi ini Rino itu mempunyai hobi memancing ya. Fishing itu artinya memancing. Ini interesting. Interesting itu menarik. Kalau kalian punya
Contohnya, ya bersepeda itu menarik nggak sih buat anak-anak? Menarik nggak? Kalian suka nggak bersepeda? Lumayan aku. Suka, oke. Jarang. Atau sepak bola? Tidak terlalu suka. Oh, terlalu suka. Kalau sepak bola interesting nggak? Sepak bola itu menarik nggak? Nah, berarti nanti bisa bilang, my hobby is football. It is interesting. Gitu. It is interesting. Ini sangat menarik. Nah, oke. Ini I usually go fishing on Sunday. Saya biasanya pergi memancing itu di hari Sunday itu apa? Hari Senin apa hari Minggu? Minggu. Kalau dalam bahasa Inggris itu harinya dimulai dari hari Minggu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Nah, dimulainya itu hari Minggu dulu. Kalau di kita Indonesia kan biasanya hari Senin. Kalau bahasa Inggris biasanya dimulainya di hari Monday, Tuesday, Wednesday. Sunday, Monday, jangan Sunday, Monday. No. Monday. Iya. Gitu ya. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Iya. Nanti kita akan membahas belajar tentang daily activity juga. Ada days sama months juga. Oke, next. My father likes reading. Ayahku suka membaca. He usually reads the newspaper in every morning. Artinya dia suka biasanya membaca newspaper. Newspaper artinya koran, anak-anak. Nih, siapa yang suka baca koran? Kayaknya sekarang nggak ada yang suka baca koran ya. Sukanya baca ini ya, chat WA. Buku. Iya, sukanya baca newspaper ya. Kalau dulu itu masih dicetak, kalau sekarang udah pakai digital. Nah, ini in every morning, setiap pagi. Terus, he usually reads newspaper in a living room. Dianya ini kira-kira kembali ke siapa ya? Ke my father atau ke Rino? Father. Betul. He usually reads newspaper. Dia itu biasanya baca newspaper atau koran itu di living room. Living room, ada yang tahu? Ruang apa ya itu? Ruang tamu. Betul. Nah, di sini ada kata-kata my name. Kira-kira artinya itu apa ya, Nana? Namanya siapa? Namaku apa namamu? Namaku. Nama saya. Ya, betul. Nama saya. Kalau di sini ada kata-kata juga my hobby. Ada kata my hobby, berarti hobiku apa hobinya mereka? Hobiku, betul. Terus kemudian ini, it is interesting. Ini sangat menarik. Ini itu kembali ke Rino. Apa ke hobinya? Ke hobi, betul. Hobi. Jadi it ini kembalinya ke hobi. Ini kata ganti dari hobi ini bisa dibilang pakai it. Nah, terus ini lagi, I usually go fishing. Saya biasanya pergi fishing, memancing. Nah, di sini I kembalinya ke siapa? Ke Rino apa ke fishingnya? I. Ke Rino. Ke Rino, betul. Terus di sini ada my father. Ini kira-kira my-nya di sini. Ini kembali ke Rino apa kembalinya ke fishing? My di sini. My father itu kembalinya ke Rino apa ke fishing atau ke hobi? Ke Rino, betul. Terus di sini ada he. He tadi kembali ke siapa? Ke father. Ke father. Nah, betul anak-anak. Nah, kita masih belajar tentang hobi, tapi kita akan mempelajari tentang kata ganti milik atau kepunyaan. Contohnya ini, my name. Namaku. My father. Ayahku. Nah, kita akan belajar tentang itu ya. Oke, kira-kira masih hafal nggak artinya ini? Listening,
playing football, playing badminton. Ustazah akan cek satu-satu dulu ya. Main Ustazah bola. mau cek lagi. Insya Allah hafal, Us. Alhamdulillah, hafal. Coba Mas Azril. Mas Azril aja. Kirim mulu. Halo, Mas Azril. Bisa dengar suaranya Ustazah? Mana ini Mas Azril? Mas Azril. Halo, Mas Azril. Bisa dengar suaranya Ustazah? Ini Mas Azril ada loh pada. Mas Azril. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah Oh, saya malu. aja loh juga kayak gitu. Cuma nyoba Ya. bukan. Ini siapa nih? Mas Faradi Alik. Benar, Saya- benar, kita cek. Ini siapa Mas Faradi? Oh, Mas Faiz. Iya. Mas Faiz lagi mau coba lagi. Ini loh, Mas Azril lo ada di chat. Ayo Mas Azril, muncullah Mas Azril. Baca doang Mas Azril. Dibaca doang, ayo. Kagak dibaca. Us itu diartikan ya, Us. Iya. Waduh, saya Ayo, nggak nanti- tahu hiking itu apa. Hiking itu. Nanti saja bantu, nggak apa-apa. Hiking itu saya nggak tahu apa. Mana ini Mas Azril? Kok nggak keluar-keluar? Nggak muncul-muncul. Oke, nanti lagi saya panggil lagi ya. Mas Azril mungkin masih malu. Kalau belajar bahasa Inggris nggak boleh malu, nak. Terus ini, TV 4 Cahaya siapa ini? Mas Fatih. Mas Fatih. Halo Mas Fatih. Mas Fatih, bisa dengar suaranya Ustazah? Oke, Mas Fatih coba dibaca saja Mas Fatih. Playing. Oh. Coba Mas Fatih ya terus. Playing football artinya apa Mas Fatih? Bermain? Bola. Kalau playing badminton bermain? Badminton. Badminton. Kalau hiking itu naik naik gunung. Hiking itu naik gunung atau mendaki. Kalau singing apa Mas Fatih? Nyanyi usmi. Menyanyi, betul. Kalau dancing? Menari. Good job, thank you Mas Fatih. 100 buat Mas Fatih. Ayo siapa lagi? Saya boleh us. Benar. Siapa yang mau mencoba? Satu lagi. Mas Faiz lagi. Yang lainnya Mas Faiz. Oke, Mbak Najwa Naila. Coba ini Mbak Najwa Naila. Halo Mbak Najwa Naila. Mbak Najwa Naila. Cooking, fishing, swimming. Lah, ya. Sebentar, Mbak Najwa Naila. JYJLING. Mana Mbak Najwa? Mbak Najwa, kita hanya review aja. Mbak Najwa? Oke, good. Mbak Najwa, ayo dibaca. Cooking, artinya apa Mbak Najwa? Cooking artinya Ini dulu. Oke. Masak artinya. Yes, good Mbak Najwa. Kemudian yang ini Mbak Najwa, swimming. Swimming artinya apa Mbak Najwa? Pokoknya. Berenang, pintar. Kalau bawahnya cycling. Cycling artinya apa Mbak Najwa? Cycling artinya iya betul, bersepeda. Oke, thank you Mbak Najwa. Good. Oke, Ustazah akan melanjutkan lagi ya. Nah, di sini kemarin masih ada yang ingat nggak? Do you like singing? Jawabannya ada 2, yaitu yes I do sama no I don't. Coba ini Ocha tanya ke Mas Fadil. Mas Fadil ada Mas Fadil? Ya tahu lah.
Mas Fadil. Halo, Mas Fadil. Ada Mas Fadil? Mas Fadil ada? Oh, nggak ada. Mas Rizky Fatir. Mas Rizky Fatir. Nggak ada juga. Mbak Namanya Rumaisya. Mas Rizky ada, Us. Oh, Mas Rizky ada. Mana Mas Awal Rizky? Malah sono. Mas Rizky. Mas Ya, Rizky Us. Fatir. Oke, Mas Rizky Fatir. Suka minum susu. Mas Rizky Fatir, do you like playing football? Anak Indomie. Yes. Oke. Sorry. Oke, Mas Rizky, do you like cooking, Mas Rizky, maybe? Do you like cooking, Mas Rizky? No, I don't. Oke, thank you, Mas Rizky Fatir. Thank you so much. Nah, and then di sini, what is your hobby? My hobby is titik-titik. Nah, kalau ada pertanyaan ada yang pakai your di sini, ini artinya kata ganti ya, seperti ini. Kalimat yang digunakan untuk menanyakan hobi temanmu. Nah, contohnya pakai ini. What is your hobby? My hobby is singing. Itu ya, kita akan belajar tentang kata ganti. Kata ganti itu apa aja sih, Us? Kata ganti kepunyaan. Nah, itu ada ini. Ada I, ada my. Kalau ini selalu satu gandeng ya, anak-anak ya. I sama my itu selalu satu gandeng. Artinya aku. Kalau you, gandengannya apa? Ini. Ya. You, gandengannya your. Your, artinya kamu. Ya. Kamu. Ini artinya milikku, ini milikmu. Kalau we artinya kita. Gandengannya our. Our berarti artinya milik kita. Milik kita. Kalau they artinya mereka. Kalau their itu satu gandeng. Artinya milik mereka. Ayo sekarang coba kita belajar ini. I like dancing. Di sini ada I, gandengannya apa anak-anak? Di sini ada I, gandengannya my apa your? My Us. My, good. Jadi nanti jawabannya di sini ada my. I like dancing. Aku suka My menari. hobby is dancing. My hobby. Ya, coba yang itu like drawing. Kamu suka drawing. Nah, di sini kalimat yang dengan kata ganti yaitu your hobby is drawing. Hobiku apa hobimu? Your hobby Hobimu. artinya hobiku apa hobimu? Hobimu. Ya. Dari kata you diganti your. Your hobby is drawing. Oke, sekarang ini anak coba dijawab. We like swimming. Di sini berarti gandengannya apa? Ini we gandengannya Our. gandengannya Our. Good. Our. Di sini ditulis our. Ini ya, paham? Coba selanjutnya yang ini ada kata she like cooking. Kalau di sini ada kata she, gandengannya apa? She gandengannya ini. She gandengannya Her. her. Ya. She artinya dia perempuan. Jadi kalau ada seseorang perempuan dan itu orang lain itu bilangnya she. Terus kalau kata gantinya itu pakainya her hobby. Berarti di sini diisi her hobby. Her hobby is cooking. Coba ini ada satu lagi, siapa mau mencoba? Satu soal pakai he. Siapa yang mau mencoba? Please raise your hand. Angkat tangannya karena nanti berhubungan sama tugas kalian hari ini. Ayo, siapa yang mau mencoba? Itu Please kalau raise your hand.
Coba Mas Faiz mau coba. Ya. Mas Faiz, di sini ada Tapi kata he. Berarti, ayo yang lain diperhatikan dulu. Itu. Kalau di sini he, gandengannya Is, ya. his, betul. Sesuai gandengannya saja. Jadi nanti lihat di situ. Nah, ini berarti diisinya his. Ini, oke. Sudah paham, anak? Sudah, Sudah Us. paham? Oke. Untuk tugasnya karena jamnya sudah hampir habis, kita langsung saja langsung kasih ini aja ya. Tugasnya kalian hari ini. Oh, itu yang di modul itu ya, Us. Iya betul, sama kayak di modul. PPT-nya hari ini sama kayak di modul. Kayak gini ya, Us. Bentar ya. Sudah di print semua? Apa ada yang masih belum di print? Sudah, Us. Good job, pintar. Langsung di print buat belajar. Nah, ini dia. Kelihatan? Udah, Us. Udah tak kerjakan juga. Oh, sudah dikerjakan. Wow. Berarti sudah paham ya. Nah, di sini contohnya nomor 1. Di sini kan ada what is your name? What is your hobby? Berarti jawabannya nanti pakai my apa pakai you? Ayo coba Ustazah kasih kode 1. Coba dijawab ini. What is your hobby? Jawabannya adalah jawabannya my hobby atau your hobby. Jawabannya yang mana? Nggak bisa. Your hobby is swimming. Apa kira-kira jawabannya? Pakai my apa pakai your? Apakah hobimu? Jawabannya berarti hobiku. Hobiku. Ku-nya artinya yang mana? Ini ya. Ini artinya ku. Ku-nya ku. Ini ku. Oke, boleh ditambahi di catatannya. Ini ku, titik-titik ku, berarti milikku. Hobimu. Ini yang our, berarti hobi kita. Jadi sama aja. Cooking. Ini artinya milik. Ini hobi mereka. Itu hobi mereka. Ya, kalau yang mereka tadi kan yang ini ya, yang dancing. Dancing kan di sini ada their. Apa hobi mereka? Hobi mereka adalah menari. Berarti bahasa Inggrisnya hobi mereka pakainya yang ini. Their hobby. Their hobby is titik-titik. Itu ya. Kalau ada yang dibingungkan, ada yang belum paham, silahkan tanya ke Ustazah. Atau ke orang tuanya kalau paling pintar bahasa Inggris. Oh gitu. Boleh tanya ke Ustazah, boleh tanya ke bunda atau ke ayahnya, atau ke kakak, atau ke guru les, oke, atau langsung ke Ustazah juga boleh. Oke? Karena jamnya sudah habis, Ustazah mau akhiri. Mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Ada pertanyaan? Kayaknya Susah ya? Susah? menurutku tidak, Sus. Oke, kalau tidak ada yang susah, tidak ada yang bertanya lagi, Ustazah akan akhiri ya. Oke, because there is no question so far, I think it's enough for today. We will meet again on next meeting. And before we close our class today, let's reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan hari ini ya. Jangan lupa, jangan ditumpuk-tumpuk ya. Tugasnya hari ini mengerjakan rangkuman yang paling bawah tadi, yang 5 soal tadi, 5 hanya. Us, Oke. tutup video. Iya, enggak, jangan live dulu. Ini masih ada Us Zahra yang mau mengisi. Oke, see you next meeting, see you minggu depan. Tunggu, wah, ini tunggu minggu depan. TK malah. Oke. Ya ampun, siapa itu? Kok bisa teleport? Terus aku mau minum nggak boleh sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Us. Ini di mana ini orang-orangnya kok enggak ada? Waalaikumsalam. Ada apa, Us? Ada yang saya. Waalaikumsalam, Us. Kok enggak ada orangnya ini kemana ini? Kayak malu, Us. Lihat kamera. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang tematik ya. Apa itu jurusan Jagakuri? Zara mau salam dulu ya. Tadi udah ya? Udah salam deh. Ini dinyalakan dong kameranya. Kok nggak ada orang ini? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mereview materi tematik hari ini. Gak apa-apa, bajunya gak apa-apa, pakai baju apa aja, yang penting sopan. Review tematik hari ini, yang pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Kemarin kalian masih belajar tentang ide pokok, ya kan?
Ya, masih belajar tentang ide pokok. Ide pokok kemarin diambil dari ketika kalian sudah mendapatkan kalimat utama, maka itu bisa dijadikan sebagai ide pokok atau pokok pikiran. Nah, setelah yang kalimat utama itu namanya adalah kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Ya. Yang pertama, di sini coba kalian lihat paragraf berikut. Coba kalian baca dan coba kalian tebak jawabannya apa. Iya, kemarin bahasa Indonesia Mas Azril. Nah, coba kalian baca, coba kalian temukan ide pokok dari paragraf tersebut. Kira-kira yang mana? Ada yang tahu enggak? Ini ada soalnya nanti Us. Iya, ini soal ini latihan soal. Walah, cuma latihan soal. Ya, Ditulis. cuma latihan. Coba kalian jawab. Mas Azril menjawab yang B. Yang lainnya apa kira-kira? Bentar, saya lagi ini. Baca dulu. Mas Azril tadi jawabnya B. Kira-kira yang lainnya jawabnya apa? B. B, Us. B. B apa D, Mas Azril? Ini Mas Faiz jawab apa tadi? B. B. Kita lihat di situ tulang merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang sangat penting bagi tubuh. Ini membahas tentang tulang. Kita coba lihat jawabannya. Jawabannya yang benar B. Tulang merupakan salah satu organ yang sangat penting bagi tubuh. Jadi ide pokoknya paragraf ini sudah ketahuan di kalimat yang pertama. Yang berbunyi tulang merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang sangat penting. Nah, satu paragraf ini berarti mengandung ide pokok yang ada di kalimat pertama. Kita lanjut di nomor soal yang kedua. Kira-kira jawabannya apa? Ada paragraf yang pertama, aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Yang kedua, ketika beraktivitas, kita pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. Yang ketiga, tulang dan otot yang kuat membuat tubuh kita menjadi sehat. Yang keempat, jika kita kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. Dan yang terakhir, oleh karena itu, kita harus selalu melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. Nah, di sini kira-kira kalimat utamanya yang paragraf nomor berapa? Coba siapa yang bisa jawab? Di sini kira-kira kalimat utamanya paragraf nomor berapa? Leticia Kiandra ini Mas Nata, bukan? Atau Mbak siapa? Yang Mas Nata. Nah, kira-kira yang mana? 2 orang menjawab D. 3 orang menjawab D. Kita coba lihat. Ya, benar. Kalimat utamanya terdapat di nomor 1. Alhamdulillah, benar. Benar. Kita coba lanjut. Nah, ini contoh soal nomor 3. Sendi pada rangka manusia dibagi menjadi beberapa macam. Ada sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, dan sendi putar.
Sendi peluru merupakan tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkok. Nah, Mas Azril sudah menjawab A. Kira-kira yang lainnya gimana? Apakah jawabannya A? Kita lihat. Ya, jawabannya yang benar A. Jadi, kalimat utamanya ini sudah tahu kalau di sini membahasnya macam-macam sendi ya. Jadi jawabannya A. Kita lanjut ke materi IPA. Kemarin kita IPA membahas apa aja? Masih ada yang inget nggak? IPA tuh kalau nggak salah otot. Kalau nggak salah otot. Otot sama apa? Sama rangka. Sama rangka. Rangka Oke. pada manusia. Oh, sama rangka manusia. Rangka kemarin yang melindungi bagian lunak di kepala kita, otak. Tengkorak, benar. Terus rangka yang melindungi bagian jantung dan paru-paru. Tulang apa namanya? Tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada. Tulang rusuk dan tulang dada. Oke. Kemudian masuk ke ruas tulang belakang. Itu jumlahnya ada berapa kemarin? Ada 33. 33. Benar. Coba kita masuk ke otot. Otot manusia dibagi menjadi tiga. 3. Ada apa aja? Ada otot apa aja? Otot polos. Otot polos, Jantung. otot Otot polos, duri, dan juga jantung. Kalau otot polos itu bekerjanya gimana kira-kira? Tidak sadar. tidak sadar. Benar, bekerjanya tanpa kesadaran kita. Biasanya dia berada di mana kalau otot polos? Otot polos. Biasanya ada di mana? Dia bentuknya gelendong. Biasanya terletak di organ dalam. Terdapat di bagian usus, peredaran darah, ataupun di saluran kemih. Bisa juga di saluran pencernaan. Biasanya gitu, otot polos ya. Terus kalau otot lurik, berada di mana? Itu ada di otot sini. Bagian ini pokoknya. Otot lurik menempel pada rangka tubuh kita, ya. Otot lurik menempel pada rangka tubuh kita. Otot lurik bekerjanya gimana? Secara sadar. Nah, secara sadar atau di bawah kesadaran. Otot lurik itu bekerjanya cepat dan juga mudah lelah karena dia bekerjanya secara sadar. Kalau ototnya nggak secara sadar, dia nggak akan mudah lelah dan intinya tidak cepat lelah. Itu kalau otot yang tidak sadar. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung itu berada di mana? Berada Di jantung. Berada di jantung. Bekerjanya gimana kalau otot jantung? Secara tidak sadar. Secara tidak sadar. Kalau saya bisa sadar kan jantungnya ada deg-degan ya. Kalau saya sadar. Ya, ototnya itu secara tidak sadar. Jadi bekerjanya terus-menerus tanpa istirahat ya. Terus kalau kemarin sendi, masih ingat sendi? Kayaknya masih. Sendi kemarin ada berapa ya? Ada sendi yang di kepala ini namanya sendi apa? Sendi putar.
Sendi putar, arah geraknya soalnya berputar. Terus kalau sendi yang ada di sini, sendi peluru, karena arah geraknya ke segala arah. Kalau sendi yang di sini, Engsel. sendi engsel, karena geraknya hanya satu arah. Ini geraknya ke satu arah. Nah, namanya sendi engsel. Kalau yang di jari namanya sendi pelana karena ada ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, otot polos terdapat pada beberapa organ tubuh kita, yaitu di mana kira-kira otot polos? Organ pencernaan. A. Sip. Kira-kira benar nggak ya? Disimpan dulu jawabannya. Nomor 1 tadi. Oke, organ pencernaan juga. Bagian rangka yang berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru adalah, oke, tahu aku. Terus 2. Disimpan dulu nomor 1 jawabannya tadi. Kalian menjawab Nomor 2. A, organ pencernaan. Yang nomor 2 kira-kira apa? C. Aku C. C. Yang melindungi jantung dan paru-paru adalah C, tulang dada dan tulang rusuk. Oke, kita simpan dulu. Yang nomor 3, berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang otot lurik. Kira-kira yang mana otot lurik? Ayo tadi. Geraknya sadar. C. Geraknya sadar. Geraknya sadar. Jadi nomor 1 kalian menjawab A, nomor 2 C, nomor 3 C. Kira-kira benar nggak ya? Nah, otot polos berada di tubuh kita bagian organ dalam. Nah, di sini organ dalam ini termasuk organ pencernaan. Dan yang kedua, bagian rangka yang berfungsi melindungi jantung dan paru-paru adalah tulang dada dan tulang rusuk. Dan yang ketiga, ciri-ciri otot lurik itu yaitu geraknya secara sadar. Otot lurik tadi yang di sini, yang di lengan ya, menempel pada rangka. Tuh. Kita lanjut ke IPS. Kemarin kalian IPS belajar tentang apa? Apa ya? Apa ya IPS? Agama. Baru kemarin. Yang kalian bikin peta konsep. Persebaran flora dan fauna. Nah, kita belajar tentang flora dan fauna. Jadwal. Ya kan? Kita kemarin belajar tentang itu. Kemarin itu saya ingat flora dan fauna dibagi ada 3 tipe Flora dan fauna. peralihan. Ada tipe asiatis, tipe peralihan sama tipe Australia, ya kan? Kalau musim di Indonesia itu ada berapa musim di Indonesia? Ya, Us. Ada 2. Musim kemarau. Musim hujan sama musim kemarau. Kalau musim hujan itu ada di bulan apa? Di bulan Di bulan Oktober. Ya, musim Oktober hujan sampai ada di bulan Oktober sampai April. Kalau kemarau di bulan April sampai Oktober. Kebalikannya ya. Fauna itu hewan apa tumbuhan? fauna tuh tumbuhan. hewan. Fauna. Fauna. Fauna itu hewan. Kalau flora itu Tumbuhan. tumbuhan. Kalau hewannya badak, kira-kira dia masuk di mana badak? Fauna. Tipe Asia. Fauna, dia masuk di barat, tengah, apa timur? Masuk tipe asiatis, peralihan, atau tipe Australia kalau badak. Tipe Asiatis di barat. Tengah atau timur atau tengah?
Barat. 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 Badak itu adalah di bagian barat Indonesia, tipe Asia. Kalau kanguru, dia masuk tipe apa? Kanguru. Tipe Australia. Ya, tipe Australia. Kita coba latihan soal. Kalian masih ingat Pantai Sanur dan Pantai Kuta? Adalah nama-nama pantai yang terdapat di pulau mana? Kira-kira di mana ya? Pantai Sanur dan Pantai Kuta. Ada yang tahu enggak? Pantai Sanur dan Pantai Kuta. Oke, kita lanjut dulu nomor 2. Indonesia memiliki 5 pulau besar yang memiliki banyak penduduk. Mas Azril jawab dulu jawabannya. Kita Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar. Kira-kira di mana yang kemarin? Jawa. 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 Nomor 1 tadi ada yang jawab C, nomor 2 dijawab D. Kemudian nomor 3, gajah Sumatera pada berjumlah 1, banteng, macan, tapir adalah ragam fauna di Indonesia yang dapat dikategorikan dalam tipe asiatis. Apakah benar asiatis? Apakah peralihan? Ini kita jenewangin suaranya. Siapa itu suaranya? Asiatis. Aku tahu loh lagu itu. Apa itu lagu apa? Saya nggak tahu. Saya tahu Us, mungkin pastinya Us, tahu saya Us. Ayo, siapa itu? Oke, ini ya jawabannya. Pulau Sanur dan Pantai Kuta adalah nama-nama pantai yang terdapat di Pulau Bali, di Pulau Ayam Bertelur. Pulau Ayam Bertelur namanya Pulau Bali. Kemudian Indonesia memiliki 5 pulau yang memiliki banyak penduduk. Yang paling banyak penduduknya adalah Pulau Jawa. Yang paling sedikit penduduknya ada di mana kemarin? Di Papua. Kemudian gajah Sumatera pada berjumlah 1 dan teman-temannya dikategorikan dalam tipe asiatis. Ya. Lanjut kita ke SBDP. Kita kemarin SBDP sudah bahas apa? Cover buku. SBDP kita bahas apa? Cover buku. Bahas cover buku. Cover buku itu cover buku itu merupakan cerminan dari keseluruhan isi buku. Ya, dia merupakan cerminan dari keseluruhan buku. Cover yang baik itu mempengaruhi dan menarik minat orang untuk membaca isi buku secara keseluruhan. Unsur-unsurnya cover buku kemarin ada apa aja? Yang pertama ada Judul. terdapat judul dengan pemilihan huruf yang menarik biar orangnya tertarik untuk membaca. Kemudian kalimatnya jelas, bisa dipahami. Terus ada nama penulisnya, ya itu cover buku ada nama penulisnya. Terus juga ada identitas penerbit, itu termasuk unsur-unsur. Dan gambarnya juga harus menarik. Ada rangkumannya.
Kemudian ada apa lagi? Ada identitas Identitas buku. pada punggung buku. Ada dua macam desain cover. Kemarin ada apa aja kira-kira? Satu, warnanya Latar putih. Sama Desain Tulis. sama desainnya penuh warna. Oke, kita lanjut soalnya. Kemana ini? Berdasarkan tampilannya, ragam desain sampul buku dibagi menjadi dua. Jawabannya apa? Deus. D. Nomor 1 D. Nomor 2, unsur-unsur sampul buku kecuali yang mana? D. Kecuali. D. D atau Oke. Mas Adil jawab oke. Nomor 3, cover buku dibuat dengan tujuan untuk cover buku dibuat untuk B. Membuat kemasan buku menarik. jadi nomor 1 D, nomor 2 C, nomor 3 B. Coba kita lihat. Berdasarkan tampilannya, ragam desain dibuat menjadi dua. Benar, Deus. Hitam putih dan penuh warna. Nah, ini unsur-unsur sampul buku. Ini nggak akan ditulis ini alamat penulisnya. Ini nggak ditulis ini alamat penulisnya. Ya. Yang ketiga, cover buku dibuat semenarik mungkin. Kita lanjut ke PPKN. PPKN kemarin kita bahas apa? Bahas itu apa namanya? Apa ya aku? Nilai luhur Pancasila, sikap yang sesuai dengan norma aturan yang terdapat pada Pancasila. Coba kita lihat. Berikut ini hal-hal yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia, kecuali yang mana? Bukan yang Nomor 1, jawabannya D. Nomor 2, salah satu hal penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi. Nomor 3, kerukunan antar umat beragama di Indonesia mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila. Dan sila keberapa? Kerukunan antar umat beragama. Dia mencerminkan sila pertama dan sila keberapa? Sebentar Mas Nata, belum selesai. Ketiga. Kira-kira jawabannya benar nggak ya? Ini nomor 1 jawabannya yang benar D ya. Ini ada revisi. Nomor 1 jawabannya D. Hutan yang rusak yang benar. Kemudian yang kedua toleransi, dan yang ketiga selain di sila pertama dia ada juga di sila ketiga karena rukun jadi bersatu ya. Kita lanjut ke matematika sedikit, oke? Coba kalian jawab.
27 ditambah 0,3. Hasilnya berapa? Lima tujuh, 0,57 us. Nah, cara menjawabnya adalah 0,30. 0,27 ditambahnya dengan cara kita apa? Meluruskan komanya. Jangan lupa diluruskan komanya. Benar kan? Ya, ditambahkan hasilnya 0,2 tambah 3, 5, 7-nya turun. Jadi hasilnya 0,57. Ingat ya. Komanya diluruskan, Lagi 0,50 ditambah 1,25. Hasilnya berapa? 1,70. 1,75. Iya Mbak Naila. 1,75 ya. 0,50 ditambah 1,25. Hasilnya 1,75. Sip, benar. Benar. Sekarang kita ke pecahan. Tiga per 4 ditambah 4. Berapa kira-kira jawabannya? 3 per 4 ditambah 1 per 2. 4. Coba dihitung, 3 per 4 ditambah 1 per 2. 7 per 4 kalau nggak salah. 7 per 4 Kak. 1 per 4. Atau 1/4. Oke, 7 per kita coba ya. 4 3 per 4 ditambah 1 per 2 sama dengan disamakan KPK-nya berapa? 4 ya. 4 berarti yang atas dikalikan 1. Jadi tetap 3 per 4. Ditambah yang bawah berarti 4-nya 5 dikalikan 2. Oke. 2 per 4. Benar apa enggak? 5 per 4. Allah. Lima per 4 ada yang benar jawabannya? Oke, sip. Lanjut dulu, kita
Satu per 5 ditambah 2/5. 2/5. 3/5. 3/5. Terus saudara mau ngasih soal lagi. Bentar. Ada lagi. Tadi keenaan ya. 4/5 ditambah 3/4. Berapa, Us? 4/5 ditambah 3/4. Apakah hasilnya? 4/5 ditambah 3/4. 4/5. Oh, siapa tuh yang main game? Aku tahu loh itu. 20. Ada yang sudah dapat jawaban? 31/20 kalau nggak salah. 20 kah? 31/20. Mas Zikri menjawab 31/20. Yang lainnya kira-kira berapa jawabannya? Ayo. Kali 4. Ya, jawabannya 31/20. Nah, udah tahu caranya apa belum, anak-anak? Udah, oke. Kita lanjut ke soal yang kemarin kita bahas. Kemarin kita membahas tentang desimal dan juga pecahan dan persen ya. Kemarin kalau 25% itu sama dengan berapa pecahannya? 25/100. 25% sama dengan 25/100. Disederhanakan menjadi berapa? 25. Dibagi 25. Disederhanakan menjadi berapa? 1, 2, 3, 4. 1/4. Disederhanakan menjadi 1/4. Penyederhanaannya. Sekarang soalnya adalah 25% ditambah 1/2. Hasilnya berapa kira-kira? Ya, Mas Fikri. 25% ditambah setengah, kira-kira jawabannya berapa? Tadi kan 25% kita, nah itu dijadikan pecahan. Dijadikan pecahan. Itu 25 bisa dijadikan pecahan, jadi 25/100. Nah, kalau dijadikan pecahan, ada kan kemarin ada dua cara, dijadikan persen dan dijadikan pecahan. Coba kalian jadikan pecahan dulu. Itu 25% dijadikan pecahan dulu, kan dia sudah dapat tuh di atasnya. Kambing. Tinggal menambahkan, hasilnya berapa? 1/2. 25% dijadikan pecahan menjadi 25/100. Ini sederhanakan lagi menjadi 1/4. Nah, 1/4 ditambah 1/2 berapa hasilnya? 1, 2, 3.
Berapa kira-kira? Memang musang. Ada yang sudah dapat jawabannya? Film perang Belanda itu. 6/8. Terus kan ada yang main game lah, Us. Kenapa, Wi? Apa itu? Kedengeran nggak? Nah, 25% dijadikan pecahan dulu. 25/100 ditambah setengah. Dia disederhanakan menjadi 1/4. Dibagi 25 ya. Ditambah 1/2 sama dengan kita KPK-nya 4, jadi 1 ditambah ini 4-nya dapatnya 2. Ada yang sama enggak jawabannya? Ya, Us. Kalau dijadikan persen, ini berarti setengahnya dijadikan persen dikali 100. Hasilnya berarti 50%. Jadi tinggal menambahkan 25% ditambah 50%. Hasilnya 75% atau 25/100. Disederhanakan menjadi 3/4. Gini kalau caranya persen. Ya. Coba lagi, 75% ditambah 1/5. Kira jawabannya berapa? 75% ditambah 1/5. Kira-kira jawabannya berapa? (75) dijadikan pecahan dulu bisa, atau 1/5-nya dijadikan persen. Kalau 75 dijadikan pecahan, berarti 75/100 dibaginya 25. Kemudian kalau dijadikan persen, berarti 1/5-nya dikalikan 100. Dipakai cara yang mana aja, terserah.
Ketemu nggak kira-kira? Hmm, Oke, dibahas ya. 75 kalau dijadikan pecahan. Kalau dijadikan pecahan berarti 75 per 100. Disederhanakan berarti jadi 3 per 4. Ya kan? Berarti tinggal menambahkan 3 per 4 ditambah 1 per 5. Sama dengan kita dapat KPK-nya 20. Berarti 3-nya dikalikan berarti 4. Berarti 3-nya dikalikan 5, ya kan? Ini 15 ditambah ini dikalikan 4. Hasilnya 19 per 20. Oke. Kalau dijadikan persen berarti 1 per 5 dikali berapa? 100. Hasilnya adalah 20%. Jadi 75 ditambah 20%, hasilnya 95%. 95%, jadinya 95 per 100. Disederhanakan, misal dibagi 5. Jadi hasilnya 19 per 20. Gitu ya. Paham enggak kira-kira? ya. Enggak. Anak minta. Enggak paham? Nanti pelan-pelan kalian akan paham. Jadi jangan lupa untuk terus mencoba biar kalian lebih paham. Ya, coba latihan lagi. Ya. Ada lagu. Ini nanti kalau kalian chatnya aneh-aneh atau nggak bahas tentang pelajaran, tak off kan loh ini. Cuma ngobrol doang, Us. Zara mau absen dulu. Kira-kira ada yang belum diabsen? Enggak. Mas Ervin ada ya? Halo Mas Ervin. Mas Ervin kok enggak dilihatkan kameranya? Iya, Us, dari kemarin gak dinyalakan Us kameranya. Iya, dari kemarin nggak dinyalakan. Bagian ada, oke. Ada UGCD ya. Mbak Syifa ada Mbak Syifa. Mbak Syifa nggak ada ya. Mbak Tata Minahus tadi ada. Ya ada. Mbak Nabila ada. Mbak Nadia ada. Mbak Naila ada. Mbak Febi nggak ada. Mbak Siski Fatir ada. Mbak Ija ada. Mbak Kia. Mbak Kia
Mbak Kia. Ya, aku error. Mbak Kia, nggak ada. Mas Vito, Ada. Mas Rizaldi nggak ada, Mas Nata ada, Mbak Tata Felicia nggak ada. Oke. Ada yang mau ditanyakan sebelum Mutiara akhiri? Enggak ada. Nggak ada. Semoga bisa mengerjakan. Ya, Mas Faiz. Pas kita mulai ngerjakan dari tadi ada lagu, lagunya kecil sekali. Lagu yang katanya lagu game itu ya tadi. Itu lagu apa namanya? Naik. Itu game aslinya. Ini, kalian harus bisa membagi jadwal belajar dan jadwal main, ya. Kalau lagi belajar ya belajar, kalau lagi main ya main. Oke. Jadi biar fokus, biar masuk pelajarannya, ya. Semoga hari ini bisa mengerjakan PH-nya dengan benar. Amin. Dan jangan lupa untuk yang belum mengirim tugas, dikirim tugasnya. Saya sudah. Itu tugas yang kemarin rangka manusia. Udah aku. Video rangka manusia. Tadi otot itu aslinya udah tapi lupa tak kirim. Udah, Us. Nah, yang video rangka manusia jangan lupa dikirimkan terakhir hari ini. Harus dikirim otot kelas otot. Yang rangka manusia. Aslinya terus bisa dikirim. Terus jangan lupa ayah bundanya untuk diingatkan selalu mengisi monitoring keagamaan dan juga sikap, ya. Jangan lupa itu. Oke. Sekarang dinyalakan dulu kameranya, kita absensi foto. Dengan lagu ya. Mas Nata, semangat Mas Nata. Mas Nata, tugasnya udah rapi dulu ya. Ya. Oke, kita absensi foto dulu. Mas Ervin, mana ini? Yang lainnya nggak mau nyalakan? Udah aku. Senyum ya. Oke. Satu. Mbak Jihan kok hilang tadi ya, Dana? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bentar. Ada yang keluar. Udah ada yang keluar. Belum selesai loh. Belum itu. Parah. Nah, kita doa dulu bareng-bareng. Garcelo Iya, Panosco. berdoa. Apa? Itu lagu Garcelo kan. Iya, berdoa siap. Hai. Iman Allah ta'ala. Mau aku masuk. Udallahu jama'atan. Jumatan. A'udzu billahi minasyaitonir Wasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asr. asr. Innal Insana insana lafi khusr. Illal Alladzina amanu amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga nanti mengerjakannya lancar. Kemudian diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian kalau duluan saya di sini. Oh, Mas Vito ini tradisi ya, Mas Vito. Lari Nyanyi. Ju. Gini. Itu emang